Selamat pagi adik-adik semua. Shalom. Siapa yang sudah mandi? Siapa anak Tuhan yang sudah sarapan? Siapa anak Tuhan juga yang sudah berdoa? Siapa anak Tuhan yang sudah siap memuji Tuhan? Saya Kak. Aku juga. Ya, adik-adik sepertinya sudah siap ya. Bajunya sudah pakai yang bagus, sudah menyiapkan Alkitab, Iya. hidung jemaat, dan uang persembahan ya Kak. Iya dong. Oke, adik-adik kakak hitung ya sampai 3. Kalian begitu sudah angka ketiga bangun semuanya. Oh ya, berarti kita semua berdiri ya Kak? Iya Kak. Oke, siap. 1, 2, 3. Yeay, good job. Yuk kita mau bernyanyi. Kita mau nyanyi King Kong badannya besar. Oke. Ayo Bang Niko. Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Angkat tangannya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Selain King Kong ada hewan lain juga tahu Kak? Ada Ciptaan ya, Tuhan. iya. Ada apa aja sih? Yang punya belalai panjang, Oh, gajah gajah. dan siput. Yang badannya besar, tapi matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kalau berjalan rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kita mau nyanyi lagi nih Kak. Lagu Kita apa? nyanyi lagu yang loncat-loncat. Setinggi-tingginya langit ya. Ayo, tinggi setinggi-tingginya Ya, langit. belum ada yang duduk ya. Kita lanjut. Siap, loncat ya. Loncat yang tinggi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita nyanyi lagi ya Kak. Oke. Pokoknya kali ini loncatnya harus lebih tinggi. 1 meter ya Kak ya. 1 meter. Siap. Goyang. Oke, siap. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Loncat ya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Seru banget nyanyinya. Seru dong, tapi kurang Kak. Kita tambahin yuk satu lagi yuk. Ayo kita mau nyanyi yang lebih semangat, yang ada gerakan-gerakannya gitu juga dong Kak. Apa tuh? Adik-adik yang sudah
tahu huruf-huruf, ada tuh lagunya huruf-huruf Kak. Oh iya, yang lagunya gimana nih Kak? L, Oh, L, O, O, V, V, dan I. I. Oh, L, O, V, I. Betul, Jadinya Kak. love. Oke, kita mau nyanyi lagu itu ya. Nanti Kak Frisda kasih contoh gerakannya ya. Ya. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Kita nyanyi sekali lagi. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Yes, seru Sukses banget ya. Adik-adik bisa lagunya. nggak meniru gayanya? Pasti bisa dong. Bisa ya. Oke, kita sebentar lagi akan mulai ibadah sekolah minggu. Adik-adik dipersiapkan yang pertama kidung jemaat, lalu Alkitab, dan persembahannya. Jadi nanti waktu ibadah udah nggak bolak-balik lagi ya Kak Prisda. Papa dibantu ya. Ya, sekarang kita mau masuk ibadah. Kita persiapkan hati kita dengan bernyanyi, Bapa Engkau sungguh baik. Adik-adik sebelumnya, mari silakan duduk dulu ya. Kita mau siap-siap ibadah. Engkau sungguh baik.
kita mau mulai ibadah, adik-adik silakan duduk. Kita akan berdoa dipimpin oleh Amang Pendeta S. Silitonga. Ada di sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita, mari terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu karena Engkau menyertai kami hingga pada minggu ini. Engkau memberikan kepada kami kesehatan. Dan kami akan memulai ibadah kami Tuhan dalam sekolah minggu melalui live streaming ini. Berkatilah kami Tuhan, agar kami dapat bersuka cita dalam ibadah ini. Dan kiranya kami semakin bertumbuh dalam iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mulai masuk ke dalam ibadah, adik-adik. Kidung jemaatnya sudah ada? Baik, kita buka kidung jemaat kita nomor 85. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Frisda, kita hari ini mau pembacaan Tita ke-10. Yuk kita ajak adik-adik yuk. Ayo kita ucapin bareng-bareng ya. Tita ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya, laki-laki atau hambanya, perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Kita ucapin sekali lagi nggak nih Kak? Sekali lagi, boleh. Boleh, biar adik-adik lebih hafal. Iya, boleh. Oke, kita ucapin ya. Tita ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya, laki-laki atau hambanya, perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hati kawanku. Aku
ayat hafalan minggu ini dari Perjanjian Baru. Dari kitab yang pertama, kitab Matius. Ayat 21, Matius 21 ayat 22. Oh, Matius 21 ayat 22. Oke. Kita sama-sama membacakannya dan sekalian dihafal. Dan sekaligus kakak akan memberikan gayanya. Oke. Ya, siap? Siap, Kak. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nggak panjang ya Kak? Nggak bisa panjang ya? kok bisa. Tapi kita ulang sekali lagi aja ya Kak Frisda ya. Oke, Kakak diulang. Oke, kita Ya. ulang ya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya, dihafalin ya adik-adik. Oke. Kita mau persiapan khotbah. Hmm? Adik-adik, tenangkan hati, pikiran. Kita akan menyanyikan lagu, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita mau ajak adik-adik sekolah minggu nyanyi lagi ya Kak. Oke. Gayanya jangan lupa ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, adik-adik duduk dulu. Kita siapkan hati, kita siapkan telinga kita, mata kita, semua anggota tubuh kita. Kita mau mulai khotbah ya Kak. Iya. Ambil dulu Alkitabnya. Sudah siap? Sudah Kak Frisda. Iya, oke. Good. Sekarang kita akan mulai khotbah kita yang akan dipimpin oleh Amang Pendeta S. Silitonga. Baik, mari kita satukan hati dan pikiran kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami dan menolong kami agar kami semakin memahami dan bertumbuh dalam iman kami. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan bagi kita. Silakan adik sekolah minggu mengikuti dari rumah. Dibuka Alkitabnya Matius 21 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Demikian tertulis. Yesus mengutuk pohon ara.
Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tapi juga jika kamu dapat berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Ada di sekolah minggu, apa kabar pada minggu ini? Kami harap semuanya masih tetap sehat walaupun kita masih dalam pandemi. Dan ada di semuanya dan juga keluarga di rumah tetap kita ingatkan untuk tetap berhati-hati dalam beraktivitas di rumah atau terlebih-lebih kalau kita keluar kalau ada keperluan yang mendesak. Adik-adik, alangkah menyenangkannya jika di rumah kita punya tanaman, ya, bukan hanya bunga ya, tapi kalau kita memiliki tanaman buah, apel, atau jeruk, atau pisang, atau tomat, atau mungkin juga cabai, tentu sangat menyenangkan sekali jika kita memiliki tanaman di sekitar rumah kita. Dan ketika panen kita bisa memetiknya dan menikmati di tengah-tengah suasana rumah. Dan itu tentu sangat menyenangkan sekali. Selain itu kalau kita punya tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang lain, tentu juga barangkali bisa menjadi tempat untuk berteduh. Namun bagaimana jika adik-adik memiliki tanaman di pekarangan rumah, tapi tidak pernah berbuah? Bagaimana perasaan adik-adik? Adik-adik punya tanaman, menanam baik itu mungkin tomat, baik itu mungkin juga pepaya atau pisang, lalu ketika pohon itu atau tanaman itu bertumbuh dan adik-adik mengharapkan buahnya tapi tidak pernah berbuah. Tentu adik-adik kecewa ketika panen mengharapkan hasil tapi tidak mempunyai buah apapun. Nah adik-adik sekalian, Alkitab kita pada hari ini menceritakan kisah tentang bagaimana Yesus berjalan ke satu kota dan dia menemukan sebuah pohon dan pada waktu itu Yesus kelaparan dan dia berharap untuk menemukan buah dari pohon itu. Namun ketika Yesus melihat pohon itu dan ingin memetik buahnya untuk melepaskan rasa lapar, dia tidak menemukan buah apapun. Pohon itu tumbuh besar dan tinggi, tapi tidak membuahkan apapun. Pohon itu tumbuh dengan baik, tapi tidak menghasilkan apapun. Nah, karena itu Yesus kecewa dan mengutuk pohon itu tidak pernah lagi bertumbuh sepanjang zaman. Nah, adik-adik sekalian, hidup kita sama seperti pohon yang ditanam. Tuhan memberkati kita. Tuhan memelihara kita. Tuhan menjaga kita, memperlengkapi kita. Allah memberikan banyak sekali di tengah-tengah kehidupan kita. Allah memberi udara, Allah memberi matahari, Allah memberi bulan, Allah memberi tanah, Allah memberi hewan, Allah memberi tumbuhan untuk manusia. Tetapi ketika Allah memberkati kita, ketika Allah memperlengkapi kehidupan kita, Allah berharap agar kita seperti pohon
berbuah dan menghasilkan yang baik. Allah dari tahun ke tahun menjaga kita. Allah dari tahun ke tahun memperhatikan kita. Allah dari tahun ke tahun terus memberikan kebutuhan kita. Kita bisa makan, kita bisa tidur, kita bisa sekolah, kita bisa bekerja. Allah dari tahun ke tahun terus memperhatikan kehidupan kita. Namun, apakah kita sebagai manusia pernah menghasilkan buah? Allah seperti seorang petani yang merawat pohon. Allah seperti seorang petani yang terus-menerus menjaga sebuah pohon agar berbuah dan menghasilkan yang terbaik. Namun pertanyaan kembali, apakah kita sebagai manusia menghasilkan buah yang baik sebagaimana yang Tuhan inginkan dari kita? Jangan sampai Tuhan berkata, tebang. Jangan sampai Tuhan mengatakan dari nats kita ini, karena kita tidak pernah berbuah, lalu Allah mengatakan kita dikutuk dan tidak akan pernah lagi berbuah. Artinya hidup kita sudah berakhir. Tapi Allah masih memelihara, menjaga, dan merawat kita. Dan kita masih berharap kepada Tuhan agar kita diberi kesempatan dari tahun ini ke tahun depan dan ke tahun berikutnya agar kita bisa berbuah. Kalaupun tahun ini kita rasa masih belum berbuah, kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk berseru, tolong Tuhan berikan kesempatan kepada kami. Tahun depan kami berjanji akan berbuah yang baik. Tahun depan kita berjanji kita akan menghasilkan yang terbaik lagi. Dan kita berseru kepada Tuhan, tolong beri kesempatan kepada kami. Adik-adik sekalian yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, Allah tidak pernah jemu-jemu dan Allah tidak pernah lelah untuk menjaga dan memelihara kita. Dia seperti seorang petani yang terus menggali, memberi pupuk dan berharap kita menghasilkan buah tahun depan dan kita tidak menjadi pohon yang ditebang. Nah, kisah ini mengingatkan kita bahwa Allah masih tetap berharap agar kita dan adik-adik sekolah minggu menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Firman ini mengingatkan kita, Allah masih memberi kesempatan kepada kita dan kepada adik-adik untuk menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Nah, karena itu pertanyaannya, jenis buah apa yang diharapkan Tuhan dari kehidupan kita? Alkitab sudah mengatakan seperti buah-buah roh ya. Jenis buah apa yang Tuhan inginkan sudah jelas, Alkitab mengatakan buah-buah roh, kasih, cinta, kegembiraan, kedamaian, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan. Itulah buah yang Tuhan inginkan di tengah-tengah kehidupan kita. Allah berharap kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita saat ini. Kasih, cinta, kegembiraan, kedamaian, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, pengampunan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu kalaupun tahun ini kita masih belum maksimal untuk membuahkan buah yang baik, mari kita bersama-sama berseru pada Tuhan, Tuhan tolong kami, beri kesempatan. Kami akan bersungguh-sungguh lagi untuk membuahkan buah yang baik. Cinta kasih kami, sukacita kami, kedamaian kami, kesabaran kami, kebaikan kami, kelemah lembutan kami. Dan jangan tebang kami Tuhan. Itulah harapan kita. Itulah yang diingatkan nasi kepada kita ketika Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Dan kita harus bersungguh-sungguh untuk melakukannya agar menghasilkan buah seperti yang Tuhan harapkan. Karena itu adik-adik, walaupun dalam masa pandemi sekarang kita harus tetap bisa berbuah. Walaupun sekarang kita tidak bisa ke gereja, tapi kita harus tetap bisa berbuah, membuahkan buah yang baik sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kita bisa beribadah secara teratur, berdoa secara teratur, membaca firman Tuhan, dan itulah buah dari iman kita. Walaupun sekarang kita memiliki keterbatasan dalam ruang gerak kita,
bahkan kita terancam oleh pandemi ini, tapi kita harus tetap berbuah. Dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita mengalami situasi sulit, tapi kita tetap berbuah dalam iman kita, tekun beribadah, tekun berdoa, tekun membaca firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Dan kali itu mari kita meminta kepada Tuhan agar apa yang baik itulah yang menjadi buah dari kehidupan kita, khususnya bagi hari sekolah minggu. Kita memohon agar Tuhan membantu kita menjalani kehidupan dan kita membuahkan buah yang baik. Anak-anak sekolah minggu setiap hari membuahkan buah yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau seperti seorang petani yang tidak pernah lelah bekerja untuk memupuk, menyiram, memelihara tanaman. Engkau Tuhan setiap hari memberkati kami, memberikan kepada kami cuaca yang baik, matahari, terang, bahkan juga Tuhan makanan kami setiap hari. Dan Engkau memberikan tempat bagi kami untuk tinggal di bumi ini. Engkau memelihara seluruh kehidupan kami. Dan Engkau berharap Tuhan kami membuahkan buah yang baik. Ya Tuhan, kami sadar kami sering sekali mengecewakan. Kami tidak pernah menghasilkan buah sebagaimana yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan sering kecewa ketika Engkau sebagai seorang petani menjaga dan memelihara, merawat kami tapi tidak membuahkan hasil. Kami mohon ya Tuhan dan berseru tolong kami Tuhan. Berikan kesempatan kepada kami mulai hari ini hingga hari akan datang sampai tahun depan. Agar kami boleh Tuhan bertumbuh dengan baik dan berbuah dengan lebat. Sebagaimana yang Tuhan inginkan. Buah-buah yang kami hasilkan adalah buah kebaikan, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, ketabahan, bahkan juga Tuhan pengampunan. Biar Tuhan buah-buah yang Engkau harapkan itu semakin bertumbuh juga di tengah-tengah kehidupan anak sekolah minggu. Walaupun sekarang kami mengalami tekanan dalam pandemi ini, tapi itu tidak menghambat kami Tuhan untuk bertumbuh dan membuahkan buah yang baik. Biar Tuhan kami tetap tekun untuk beribadah, tekun berdoa, dan tekun untuk membaca firman Tuhan. Dan itu akan membuahkan buah yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aduh, Kak, aduh. Ya, ada apa sih Kak Frisda? Aduh, kaget aku. Kayak ada sesuatu deh Kak Frisda. Pasti ada sesuatu yang besar nih terjadi nih sekolah minggu nih. Ada Iya. apa ya Kak? Coba ya aku pikirin ya. Kan sekarang udah bulan Desember. Jangan-jangan, Ada oh, apa? aha, Natal ya. Betul. Wow. Kita mau adain perayaan Natal sekolah minggu. Yeay. Tapi kali ini Natalnya beda ya Kak. Beda, tetap online ya Kak Iya ya? betul, adik-adik nggak perlu datang ke sekolah minggu ya, ke gereja ya. Kakak pengumumannya apa sih? Pengumumannya itu Natalnya dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 19 Desember Jam berapa Kak? jam 3 Iya, sore. Jam 3 sore adik-adik ya. Iya. Adik-adik udah mandi dulu. Mm-mm. Sebelumnya boleh tidur siang. Pakai baju Benar. sekolah minggu, baju Natal ya. Yang cantik dan ganteng ya. Iya, apalagi ibadahnya juga live streaming ya Kak Live ya Kak, iya Kak. Live. Adik-adik bukan rekaman, ini live streaming Live ya. streaming, jadi nggak boleh telat ya Kak ya? Gak boleh. Kalau telat nanti nggak lihat Ya. deh. Ibadahnya mulai jam 3, adik-adik kita pemanasan dulu ya. Dimulai dengan pemanasan tetap dengan lagu-lagu sekolah minggu. Habis itu apaan tuh Kak? Habis Baru pemanasan? kita mulai ibadah. Oh, habis itu ibadah. Iya betul. Dan nanti ada penampilan adik-adik sekolah minggu kita yang sudah mengumpulkan liturgi dan Paduan suara Paduan ya. suara, Wah, nggak iya. sabar deh mengikuti perayaan Natal sekolah minggu kita. Iya. Live streaming di channel YouTube. Oke, siap adik-adik, harus siap ya. Siap Iya. dong. Aduh, Terus sabar berita banget. berikutnya apa nih Kak? Berita berikutnya Tetap menjaga kesehatan. Kita harus ingat ya, kita tetap memakai masker,
jaga kesehatan. Kesehatan. Jaga kesehatan gini ya Kak. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga kebersihan, dan tetap di rumah. aja. Oke. Dan adik-adik juga tetap lakukan 4 RB. Apa yaitu, tuh Kak? nah, 1, yang 1 rajin berdoa. 2 rajin baca Alkitab. Yang ketiga rajin belajar. Yang keempat rajin bernyanyi. Biar tetap sukacita ya Kak ya. Iya betul, dong. aku kalau nyanyi jadi sukacita loh. Bener. Terus Yuk. kita juga mau mengucapkan Selamat ulang tahun adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Iya. Yuk tepuk tangan Kak Yesika. Yeay, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahan ya Kakak. Sudah Iya. siap adik-adik persembahannya? Sudah dong, tadi udah disiapin di awal ya Kak. Oke, Nah, kita mau nyanyi diiringin musik ya sama Iya. Bang Niko ya. Tapi kita mau doakan persembahan Oh, kita dulu. Iya, sudah diminta dari mama papanya ya, sudah ada di tangan ya. Persembahannya 2 kali tetap, taruh di tangan kanan, taruh di tangan kiri. Tidak boleh di remuk-remuk ya Iya, Kak. dilipat yang rapi. Iya. Oke, kita angkat yuk, sama-sama yuk tangan kita dua-duanya yuk. 1, 2, 3. Akan ku persembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga. Kita nyanyi ya Kak, dari Iya. buku ND ya Kak. Buku ND nomor 248. Ya. Ayat kedua ya. Sai son hau na dengan do ramos karbue dulu na pena ulido atau sai tirui. Kita mau menutup ibadah sekolah minggu hari ini dengan berdoa yang dipimpin oleh Amang Pendeta S. Silitonga. Baik, ada di sekolah minggu, mari kita menutup ibadah kita. Kita bersama-sama berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami di surga. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Baik, hari sekolah minggu, selamat hari minggu bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Yeay! Ibadah kita sudah selesai Kakak dan Abang. Iya, seneng banget Senang hari ya. ini. Iya. Adik-adik ada sukacita dong. Pasti. Oke, Kakak Frisda, Kakak Yesika dan Bang Niko mengingatkan lagi.
Natal, perayaan Natal Sekolah Minggu AKBP Cijantung tanggal 19 Desember jam 3 sore. Dan itu ibadah live streaming ya. Live streaming. Ya, adik-adik sudah siap di YouTube dan kita akan merayakan Natal Sekolah Minggu bersama ya Kak. Iya dong, pasti seru Oke. banget ya Kak ya. Iya dong. 19 Desember jam 3 sore. Oke. Akhirnya Oke, kita kalau- pulang dulu yuk. Iya, Kak Frisda, Kak Jessica Jessica, dan Bang Niko pamit dulu. Ya. Dadah adik-adik. Dah. Tuhan Yesus memberkati.